Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini Selasa tanggal 27 Februari 2024. Dengan sukacita saya Pendeta Avanesius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami mau mengawalinya dengan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tolong kami, mampukan kami, supaya kami mampu merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami boleh dapat diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup dalam kesatuan. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 bagian B. Demikian firman Tuhan, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dalam hal apakah kita harus teguh berdiri? Dalam hal satu roh, sehati, sejiwa. Yang kedua, apakah yang menjadi perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini? Yang menjadi perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini adalah berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, bagaimana mengenali seseorang sudah hidup secara berpadanan atau layak dengan Injil? Paulus hanya memberi satu ciri di bagian ini, yaitu berdiri teguh dalam satu roh, atau dalam bahasa Yunaninya stekete en heni pneumati. Kata steko bukan hanya asal berdiri, tetapi berdiri dengan teguh atau kuat. Bukan hanya keteguhan yang mendapat penekanan di sini, tetapi juga kesatuan. Ide tentang kesatuan muncul dua kali dalam ayat yang ke-27 ini, yaitu satu roh dan sehati sejiwa. Pertanyaannya, satu dalam hal apa? Paulus memfokuskan pada satu hal, kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Perjuangan demi Injil adalah tanggung jawab seluruh jemaat, bukan hanya hamba Tuhan atau tim misi. Pada saat berjuang bersama-sama, kesatuan harus ditentukan. Istilah satu roh dan sehati sejiwa menunjukkan sebuah kesatuan yang terjadi di dalam internal persekutuan yang disatukan oleh kesatuan rohani di dalam iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dengan demikian,
Rasul Paulus menekankan pentingnya kesatuan di dalam sebuah persekutuan. Kesatuan tersebut juga merefleksikan sebuah integritas persekutuan, sehingga tidak hanya tampak dari luar, tetapi sampai ke dalam hati setiap anggota persekutuan. Hal tersebut ditekankan Paulus bahwa meskipun tidak melihat dan tidak datang kepada mereka, namun ia mendengar bahwa tanpa kehadirannya, persekutuan tersebut tetap hidup dalam kesatuan. Semua jemaat harus mempunyai tujuan yang sama. Mereka harus memusatkan tujuan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan memiliki tujuan yang sama, mereka dapat sehati sejiwa dan menjadi pribadi yang tangguh dalam Kristus dan tetap berjuang. Pertanyaannya, apakah saudara mempunyai satu pengertian atau hati dengan orang-orang lain dalam gereja kita? Kalau tidak, cobalah memeriksa diri sendiri dengan banyak berdoa, minta petunjuk Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya mengajak kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang percaya harus hidup dalam kesatuan di dalam komunitasnya, sehingga dapat menggambarkan diri sebagai warga kerajaan Allah. Harus satu roh, sehati sejiwa, dan tetap berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu sendiri. Hidup di dalam kesatuan, itu yang diharapkan bagi setiap kita. Maka mari kita lakukan itu dengan terus hidup di dalam kesatuan. Mari saya ajak kita untuk bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada saudara seiman di dalam gereja kita, atau dari anggota gereja lain, dan setiap orang yang kita kenal, bahwa kita harus hidup dalam kesatuan di dalam komunitas hidup bersama. Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus hidup di dalam kesatuan. Kami memiliki satu roh, sehati sejiwa, tangguh berdiri untuk berjuang dalam iman yang timbul dari berita Injil yang telah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan mampukan kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada semua orang, supaya kami menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Berkati kehidupan kami hari ini, apa yang kami lakukan, berkat-berkat Allah menyertai, supaya kami berhasil dalam setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Teruslah hidup di dalam kesatuan, dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.